Sampurasun, Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang inilah kunci pembuka gerbangmu. Nah, poros dulur, minum teh semuanya. Kebetulan hari ini saya ditemani dengan teh Master Tea ya. Teh hitam ini sangat baik sekali untuk kesehatan, karena teh ini sendiri memang berkhasiat untuk istilahnya meredakan darah tinggi, kolesterol, dan juga yang sakit gigi pun juga bisa. Jadi tinggal direbus dan nanti tunggu dingin dikumur-kumur ya. Nah, teh ini baik sekali karena ini juga salah satu kunci sehat ya. Video ini saya buat sengaja memang pada saat menjelang tutup tahun ya, karena memang perintahnya baru muncul. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tema, saya akan ajak semua teman-teman, saudara-saudara itu untuk flashback ya, kembali ke dalam keadaan kehidupan masing-masing, mengingat semuanya yang telah terjadi ya. Dan pasti semua teman-teman mengalami keadaan-keadaan di mana gemblengan-gemblengan secara mental dan spiritual itu sangat istilahnya ditempa dengan sangat luar biasa ya. Kesulitan dari segi finansial, dari segi hubungan, dari segi apapun semua ditempa ya. Pasti ada yang juga merasa, ada yang merasa tidak sanggup, ada yang merasa ujian apa sehingga menyebabkan sampai ada yang menyerah, ada yang tidak kuat, kayak gitu-gitu ya. Dan ditambah, seolah keadaan alam ini pun juga ikut serta untuk memberi pelajaran kepada kita semua. Dan teman-teman pasti semuanya sadar tidak sadar, dalam proses penempaan itu pasti ada mental yang berubah, ya, pola pikir yang berubah, semuanya bertambah, wawasan juga bertambah, tapi itu tidak sadar. Dan bahkan ada yang tidak sadar kalau itu sedang ditempa ya, pengetahuan juga meningkat ya, semuanya bertambah. Nah, setelah mengalami penempaan yang sedemikian rupa, teman-teman juga pasti sekarang sedang merasakan, loh kenapa ya kok masih begini-gini aja, belum ada perubahan, seolah masih dalam lingkaran ujian tersebut ya. Dan seolah-olah ketika dapat petunjuk suruh ke sana, ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini, hasilnya masih nihil, masih mentok, seperti seolah-olah jalan di lingkaran, semuanya dikelilingi tembok, ya. Dan juga pasti ada yang merasa kok jalannya belum ketemu. Padahal saya yakin sekali, saya yakin saudara-saudara semua sudah tahu tujuannya mau kemana. Akan tetapi jalannya belum ketemu, ya. Nah, itu masih menimbulkan pertanyaan, kenapa seperti itu? Katanya wis wayahe. Ya. Kok masih begini-gini aja gitu kan? Harusnya semua ketika kita sudah tahu tujuannya, kita tinggal cari jalannya. Dan kalau mau ketemu jalannya, kita juga harus buka gerbangnya. Nah, untuk membuka gerbang itu kita harus punya kuncinya. Nah, kuncinya ini apa? Nah, ini yang mau kita bahas. Jadi temukan kuncinya untuk membuka gerbangnya sehingga kita bisa jalan menuju tujuannya. Sebenarnya kita semua tuh dekat sekali sama kuncinya, cuman kebanyakan kita mengabaikan dan sehingga akhirnya kita lupa akan kunci tersebut ya. Padahal eyang-eyang leluhur itu juga menggiring anak cucunya itu suruh ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ya, itu juga mendidik sebuah lelaku spiritual dan juga mendidik mental dan spiritual untuk semakin baik lagi, tapi juga dikasih petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan kunci ya. Teman-teman juga pasti ada yang pernah mendapatkan satu buah petunjuk simbol kunci ya kan? Nah, itu maksudnya apa? Paling ada juga yang mengartikan, oh nanti memegang kunci daerah A, B, dan C, gudang A, B, C, ya begitulah kurang lebih ya. Padahal sejatinya
itu adalah pengingat untuk kita bahwa kita jangan melupakan kuncinya. Ya. Tapi memang ada nanti, memang akan berkaitan dengan tanggung jawabnya. Tapi kunci yang sejati ini jangan pernah lupa. Dan padahal sejatinya ketika kita dapat petunjuk simbol kunci itu yang kita sudah mengingatkan, jangan pernah lupakan kunci ini. Padahal sejatinya kunci inilah yang bakal membuka gerbangmu sendiri. Nah, kalau gerbangnya sudah terbuka, pasti akan ketemu jalannya. Sudah ketemu jalannya, pasti akan sampai kepada tujuannya. Sangkan paraning dumati, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Asal kita dari mana? Ya, inilah kuncinya sebenarnya. Asal kita dari orang tua kita sendiri. Kita diciptakan dari rasanya orang tua itu. Rasa orang tuanya yang diberikan oleh Tuhan langsung. Rasa yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua kita, ya, dan menyatu kepada kedua orang tua kita, maka lahirlah kita, terciptalah kita ini. Maka dengan begitu, ayo kita semua temui ibu bapak kita, karena mereka adalah Gusti Kang Katon, Tuhan yang nyata yang dapat kita lihat. Beliau-beliau adalah perwakilan Tuhan itu sendiri. Inilah makna simbol kunci itu. Ya. Setelah kita melakukan lelaku spiritual perjalanan ke sana ke sini, pasti endingnya disuruh kembali. Ya. Kembali ke Gusti. Intinya semua tujuannya ke Gusti. Nah, Gusti itu ada di mana? Kita harus melalui kembali lagi sangkan paraning dumati kepada orang tua kita. Di sanalah kunci kita. Maka temuilah beliau, sujud di hadapannya, mintalah maaf kepadanya, dan mintalah restu kepada mereka berdua. Itulah kunci sejati untuk menuju tujuanmu itu. Ya. Jadi begitu. Simbol kunci itu kita diingatkan untuk ingat kepada kedua orang tua kita. Ya. Jika kita semua masih merasa dalam keadaan yang serba sulit, kemana-kemana, kesana kesini masih terasa belum ketemu jalannya, maka kembalilah kepada orang tua, mintalah maaf kepada mereka, dan cucilah kakinya, sujud di hadapannya, mintalah restu kepadanya, agar gerbangmu terbuka sehingga kita bisa jalan menuju tujuan yang sejati. Nah, inilah nanti yang akan menentukan di mana posisi kita semua. Sudah tidak perlu lagi merasa ego, tidak perlu lagi merasa, wah, orang tua kita beda pendapat sama kita, selisih paham, bahwa merasa kita sudah mengalami laku spiritual yang sangat berat dan hebat, sehingga memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Tapi satu, kalau kita belum mampu menundukkan ego kita di hadapan orang tua, berarti kita belum tunduk kepada Tuhan. Ya, maka tundukkanlah ego itu menghadap ke orang tuamu sendiri. Ya, itu juga simbol sebagai kita tunduk kepada Tuhan. Karena biasanya kan yang jadi kendala adalah ketika kita mau melakukan itu ada ego gengsi. Ya, malu lah. Lalu, wah, masa udah tua, masa begitu. Sejatinya meskipun kita sudah tua, sejatinya kita tetap bayi di hadapan orang tua kita sendiri. Jadi sudah tidak perlu lagi merasa paling pintar, sudah tidak perlu lagi merasa paling memiliki pengetahuan dibandingkan orang tua kita, sudah tidak perlu lagi merasa paling sakti dibanding orang tua kita. Ya. Padahal semua itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Artinya itu semua tidak ada artinya di mata orang tua kita sendiri. Karena orang tua kita melihat kita itu masih sebagai anaknya yang dicintai. Jadi itulah kunci untuk membuka gerbang kita sendiri. Ya, tinggal tujuan kita kemana, jalan kita di sebelah mana, itu nanti terbuka semua dari situ. Ya, makanya semua orang tuh sedang merasakan nyari jalan. Ya, bagaimana ketemu jalannya kalau misalkan gerbangnya belum dibuka? Membuka gerbangnya melalui orang tua kita sendiri. Ya, sebenarnya lelaku spiritual apapun kan semuanya dianjurkan untuk membersihkan diri ya dari segala angkara murka, ya, menebarkan cinta kasih sebanyak-banyaknya.
Nah, tujuannya kan istilahnya semua diajarkan begitu. Puncaknya adalah ketika kita dapat mengendalikan itu semua. Angkara murka itu ketika kita tunduk terhadap Tuhan. Di mana di sini perwakilannya adalah orang tua kita sendiri, ya. Dan menebarkan cinta kasih. Cinta kasih pun ini sudah diajarkan oleh orang tua kita sendiri sejak bayi. Inilah contoh, ya. Yang selama ini kebanyakan orang mengabaikan itu. Yang diutamakan hanya ngerasa sudah menjalani laku spiritual sehingga memiliki pengetahuan spiritual yang baik, memiliki energi yang hebat, memiliki kanuragan yang bagus, sehingga lupa akan kunci yang sejati ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah tidak memiliki orang tua, ini juga penting dianjurkan untuk datang ke makamnya beliau. Ya, tetap mengucapkan hal yang sama. Mohon maaf atas segala kesalahan kita di masa sejak lahir sampai kita dewasa. Pastikan kita pernah membuat orang tua kita meneteskan air mata. Ya. Kita datang ke makamnya beliau, kita mohon maaf untuk segala kesalahannya dan mintalah restu. Dan pasti teman-teman semua punya salah satu atau sosok-sosok yang dianggap sebagai orang tua. Sosok yang dianggap ayah dan dianggap ibu. Temui beliau, sama. Ungkapkan rasa itu. Mohon maaf dan mintalah restu. Cucilah kaki mereka. Ya. Dan airnya biasanya sih orang-orang diminum atau buat mandi. Itu sebenarnya kunci sejati untuk membuka gerbang kita sendiri. Ya. Jadi ungkapan ini adalah memang datang, saya disuruh menyampaikan di menjelang tutup tahun ini. Ya, ada apa itu? Wallahu alam. Yang pasti ini harus mulai disampaikan. Mudah-mudahan semua bisa melakukan ini, karena ini istilahnya yang menentukan jalan kita. Kita ingat dan kembali. Ya. Nah, dan hal ini juga bukan semata-mata kita sebagai orang tua, misalnya sudah sebagai orang tua akhirnya menjadi seenaknya kepada anak. Jangan begitu. Yang harus diingat, meskipun sudah jadi orang tua, akan tetapi masih punya ibu dan bapak. Artinya kita juga sebagai anak. Nah, saya tidak bermaksud apa-apa, saya hanya menyampaikan saja ungkapan ini yang benar-benar tulus dari dalam hati. Ya, ayo kita semua membuka gerbang kita agar kita bisa berjalan menuju tujuan kita masing-masing. Ya, semoga Indonesia, Nusantara kembali Palau Jinawi kembali. Ya, saya hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan saya bukan apa-apa. Itu saja hari ini. Sampurasun, Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu.